yang agak membuat kita menjadi risau, gelisah, itu karena apa? Karena ada sebagian sarjana yang menganggap korupsi itu diperlukan. Artinya itu bukan budaya, yaitu sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah perbuatan dosa. Dan karena itu sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, dosa, jahat, maka tidak mungkin itu diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan menyampaikan pesan kebangsaan yang kedua. Pesan kebangsaan yang pertama tentang amanah di dalam jabatan. Yang kedua, malam ini kita akan mempelajari, kita akan memberikan penjelasan tentang korupsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara yang makmur, yang maju, yang berkembang, yang masyarakatnya sejahtera kecuali tingkat korupsinya rendah. Dan selalu sebaliknya, selalu negara yang tidak maju, yang masyarakatnya tidak sejahtera, selalu tingkat korupsinya tinggi. Ambil contoh negara yang dekat dengan kita, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan sekarang. Korea Selatan itu dulu juga terkenal korup, tapi karena penegakan hukum yang tegas, sekarang bisa maju. Hong Kong apalagi terkenal sebagai negara yang korup. Bahkan ekstrimnya menggambarkan korupsi di Hong Kong, seorang yang punya masalah dengan birokrasi, yang besok pagi dia harus mengurus sesuatu berkaitan dengan permohonan surat perizinan atau macam-macam, itu malam hari tidak bisa tidur kecuali dia sudah menyiapkan uang suap malam hari. Sudah menyiapkan uang, masukkan amplop, taruh di bawah bantal, tidurnya. Karena apa? Karena berarti besok urusan beres. Kalau dia belum menyiapkan, maka malam itu dia nggak bisa tidur. Untuk menggambarkan ekstremitas korupsi di Hong Kong. Tapi hari ini Hong Kong menjadi salah satu contoh dari keberhasilan pemberantasan korupsi. Saudara-saudara sekalian, secara akademis yang agak membuat kita menjadi risau, gelisah, itu karena apa? Karena ada sebagian sarjana yang menganggap korupsi itu diperlukan untuk menjadi pelumas pembangunan. Ini tipe sarjana yang kurang ajar. Karena apa? Karena bagi negara-negara berkembang yang sedang membangun, itu pembangunannya nggak akan jalan kecuali ada pelumas. Nah, pelumasnya itu korupsi. Pelumasnya korupsi. Lalu ada yang mengatakan korupsi itu budaya. Saya mengatakan enggak. Kalau itu sebagai sebuah budaya, maka nilai-nilai itu diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada transmisi nilai dari satu generasi ke pengikutnya, penerusnya. Itu budaya yang diajarkan. Nah, saya tidak yakin bangsa kita mengajarkan untuk melakukan korupsi. Ya, artinya itu bukan budaya, yaitu sebagai sebuah perilaku menyimpang,
sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah perbuatan dosa, dan karena itu sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, dosa, jahat, maka tidak mungkin itu diajarkan oleh sebuah keluarga mengajarkan kepada anaknya, nanti anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi, tidak mungkin. Sebuah masyarakat mengajarkan kepada lingkungan dengan komunitas dan seterusnya. Ada dua asumsi yang malam hari ini Pesantren Kebangsaan ingin menegaskan. Satu, tidak boleh hanya karena supaya pembangunan itu berjalan dibutuhkan pelumas yang bernama korupsi. Karena apa? Karena ketika mesinnya berjalan dengan pelumas itu, yang dihasilkan justru kerusakan mesin itu, bukan sebuah kebaikan. Dan yang kedua, bukan budaya, karena kita menolak itu diajarkan. Justru yang harus diajarkan adalah sebaliknya, nilai-nilai yang berseberangan dengan perilaku korupsi. Saudara-saudara sekalian, Islam dari perspektif ini sudah jelas. Ada beberapa ayat Al-Quranul Karim dan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyebutkan misalnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan engkau memakan harta di antara kamu dengan kebatilan, kemudian ajukan kepada hakim supaya mendapatkan bagian dari uang yang haram tadi itu. Seolah-olah itu mendapatkan legalitas karena diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari hakim, padahal itu adalah dosa. Kita tahu. Ya, orang mungkin berspekulasi, saya akan korupsi 1 triliun, nanti selesai urusannya dengan hakim 0,5 triliun. Dia tahu. Ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi. Allah sudah menegaskan itu akan terjadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish yakni alladhi yamshi bainahuma. Tidak hanya orang yang menyuap dan yang disuap, tetapi yang menjadi maklar terjadinya suap menyuap itu. Alladhi yamshi bainahuma, perantara yang menyebabkan terjadinya suap menyuap itu. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan bagaimana umat-umat terdahulu itu hancur. Karena apa? Karena ketika elitnya, pemimpin, orang-orang yang terhormat yang melakukan pencurian, maka mereka membebaskan. Sebaliknya, ketika yang melakukan pencurian itu orang-orang yang lemah, maka hukuman yang sangat ketat diberlakukan. Rasulullah sampai bersumpah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau saja Fatimah anakku itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mungkin korupsi itu tidak dipahami sebagai pencurian. Mestinya kalau kata korupsi itu diganti ngerampok, orang lebih paham, oh ini berarti dosa. Maling, nyolong, ya terlalu halus korupsi itu. Ya, mungkin dikiranya korupsi itu bukan termasuk mencuri. Nah, kenapa kita perlu menyampaikan pesan ini? Karena apa? Karena yang menjadi korban itu bukan hanya yang menjadi pelaku pencurian dan korupsi itu. Kalau korupsi itu masuk dalam kategori kedoliman seseorang terhadap keuangan negara dan hak-hak rakyat, saudara bisa bayangkan kalau
bangunan jembatan yang senilai 1 miliar lalu dibangun hanya dengan 1,5 miliar, maka kekuatannya menjadi berkurang. Ya, daya tahannya menjadi lebih pendek. Ketika terjadi banjir kemudian diterjang ambrol, yang rugi tidak hanya semua pengguna jasa jalanan itu menjadi rugi. Itu jembatan. Ya, kalau pembangunan rel kereta apinya gelembang karena relnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dampaknya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah fitnah yang akan menimpa orang-orang yang disebabkan oleh kedoliman orang-orang yang melakukan, dan itu tidak hanya akan menimpa mereka yang melakukan kedoliman, tetapi semua. Tidak hanya mereka yang melakukan kedoliman, tetapi semua akan kena akibatnya. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa mudah-mudahan korupsi akan berkurang. Kalau zero corruption, impossible. Hampir mustahil. Selama masih ada makhluk yang bernama setan. Ya. Syaitoni. Ya. Ada setan yang bernama Tony atau Tony yang setan. Tapi kalau itu tidak mungkin zero corruption, bagaimana dengan negara-negara maju yang tadi di awal saya katakan? Apakah di negara-negara itu tidak ada korupsi? Ada. Apa yang membedakan korupsi di negara maju dengan di negara berkembang? Korupsi di negara maju itu terjadi secara sporadis, kasus per kasus, kecil. Tapi kalau korupsi di negara berkembang itu bersifat sistematis dan masif. Ya, negara yang dikenal bersih pun ada. Ya, tapi setannya sudah nggak mampu merayu orang-orang di negara-negara maju yang bersih tadi itu. Ya, sporadis ada. Maka berbondong-bondonglah mereka, para setan itu menuju ke negara berkembang yang masih miskin. Semakin miskin, tingkat korupsinya semakin tinggi. Aneh luar biasa. Dan semakin susah rakyat menjadi semakin sejahtera karena korupsi itu. Mudah-mudahan negara dan bangsa kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang peduli tentang persoalan ini. Pemimpin-pemimpin yang menjanjikan kepada kita tentang pemberantasan korupsi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Penegakan hukum, terbukti Korea Selatan mampu. Penegakan hukum, perangkat hukumnya kita lengkap. Penegakan hukumnya yang belum pernah. Nahdlatul Ulama pernah punya fatwa hasil dari sebuah munas dan konbes. Tapi sekarang ini fatwa itu sudah nggak begitu terdengar. Yaitu sebagai hukuman sosial dan moral, kita ini dilarang untuk sholat jenazah koruptor. Loh, Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya keluarga si mayit koruptor tadi itu kalau tidak ada yang mensolati jenazah itu. Ya. Lalu pertanyaannya, loh, bukankah sholat jenazah itu fardu kifayah, nanti menanggung dosa semuanya? Ya biar satu orang saja yang sholat. Betapa sedihnya kalau kita punya keluarga, naudzubillah min dzalik. Kalau ada sebuah keluarga koruptor meninggal, lalu yang sholat hanya dia sendirian. 1 berbanding 1. Yang disolati 1 orang, yang mensolati 1 orang. Hukuman sosial, moral. Saya tidak tahu apakah keputusan itu sudah dihapus atau masih terikat.
Tapi kalau betul-betul pas kita mau mengikuti fatwa itu, begitu kita tahu ada koruptor yang dihukum, kemudian dia keluar dari penjara, kemudian dia meninggal, kita tidak wajib untuk sholat. Biarkan orang lain yang mensolati. Melalui atau berdasarkan keputusan Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2000-an berapa. Mudah-mudahan ini kan sekarang sebentar lagi akan terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mampu menolak riswah, yang mampu menolak maklar-maklar yang akan menawarkan riswah, yang mampu untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Ada banyak contoh yang bisa diikuti, yang bisa ditiru dari negara-negara yang sukses di dalam membangun masyarakatnya yang sadar tentang negatifnya korupsi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.